Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan, Sun Faxiang Sutra Teratai episode 75. Jalinan jodoh untuk membabarkan Dharma adalah sungguh tak terbayangkan. Sumber dari batin adalah sama seperti jagat raya, hening, damai, dan tak tergerakkan. Batin senantiasa berada dalam kondisi damai dengan sedikit keinginan, nyaman dan lembut, mengatupkan kedua belah tangan dan memberikan penghormatan. Apakah kita juga memiliki kondisi batin seperti ini? Ketika batin kita kembali ke sifat asalnya, ia bukan hanya sejernih jagat raya, benar-benar sangat jernih dan murni. Tidak ada sedikit pun noda yang mencemari. Ia luas dan terbuka seperti alam semesta yang tidak terbatas. Jika kita semua bisa lebih bersungguh hati, sesungguhnya ladang batin kita memang seluas ini. Begitu luas, begitu tak terbatas, murni tanpa noda. Inilah sifat hakiki dari batin setiap manusia. Namun tetap masih manusia awam, setiap saat kita sering tidak menyadari ada berapa banyak urusan yang kita simpan di dalam batin kita. Ketika kita ditanya, apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Banyak sekali dan tidak habis diceritakan, tidak bisa diuraikan, begitu banyak. Tidak habis diceritakan, tidak dapat dijelaskan. Lalu sebenarnya apa semua itu? Semuanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apakah benar pikiran kita dipenuhi begitu banyak hal hingga tidak habis diceritakan dan dijelaskan? Apakah memang ada begitu banyak hal di sana? Jika ia tidak dapat dijelaskan dan tidak bisa diucapkan, maka itu hanyalah sesuatu yang tidak nyata. Pada dasarnya, batin kita ini begitu murni, begitu luas, dan begitu lapang tak berbatas. Namun, makhluk awam diri sendirilah yang menimbulkan begitu banyak debu, kerisauan yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga segala keresahan muncul dari dalam batin kita. Sesungguhnya, tujuan Buddha hadir untuk mendidik kita agar kita menyadari bahwa hakikat batin itu sejatinya murni dan memiliki batin yang sebenarnya sangat luas dan tidak terhingga. Inilah yang diinginkan Sang Buddha agar kita paham. Karena itu, beliau menggunakan begitu banyak perumpamaan, bahkan memanfaatkan hukum kehidupan manusia untuk kembali pada Dharma, dan dari Dharma kembali diterapkan dalam kehidupan manusia, sehingga seseorang dapat hidup di tengah dunia tanpa tercemar. Inilah Dharma tentang kemurnian batin. Walaupun dunia ini dipenuhi begitu banyak orang dan masalah, dan kerumitan kehidupan, dalam batin seorang bodhisattva sedikit pun tidak tercemar. Sebaliknya, pada diri makhluk awam, di tengah lingkungan yang begitu kompleks, batin justru dipenuhi oleh kegelisahan dan penderitaan. Kebiasaan batin inilah yang menyebabkan makhluk hidup terus menderita, berputar tanpa henti dalam 6 alam kelahiran kembali. Sehingga Buddha mengajarkan kepada kita memiliki lahan batin yang murni. Harapan mendasar dari Sang Buddha adalah membuat semua orang memahami dan menyadari sifat hakikinya. Beliau berharap bahwa begitu dia mengatakan, semua orang dapat mengerti dan memahaminya. Ini adalah harapan mendasar dari Sang Buddha. Ini adalah Dharma sejati. Namun, para makhluk tidak dapat memahaminya, sehingga dia menarik sulur untuk mengambil kacang dan mengatakan hal yang sama dengan berbagai cara. Demikian mengatakan banyak hal untuk membimbing kita agar kita kembali ke lahan batin kita yang hening, damai, dan tak tergerakkan. Pada dasar sifat hakiki kita adalah hening dan damai dan tak tergerakkan. Batin senantiasa berada dalam kondisi damai. Jika batin kita bisa dalam kondisi damai,
Tanpa keinginan, maka tidak memiliki kerisauan. Karena manusia memiliki keinginan, sehingga memiliki kerisauan. Dan rumit. Ini tidak sulit untuk menjelaskan. Kita terus mengatakan bahwa ketika Buddha mulai membabarkan Sutra Teratai, jalan tengah di persamuhan puncak burung Nasar, begitu banyak orang datang berkumpul di sana. Lihat, ketika mereka tiba, mereka duduk dan menunggu. Orang-orang datang secara berurutan. Dengan tulus memberikan hormat, Buddha membabarkan sutra. Beliau pasti akan memberi ajaran besar dan membabarkan Dharma Agung, sehingga semua orang sangat bersuka cita. Dalam kondisi ini, hujan bunga turun dari langit. Bumi bergetar dalam 6 macam guncangan. Sumber dari batin adalah sama seperti jagat raya, hening, damai, dan tak tergerakkan. Batin senantiasa berada dalam kondisi damai, dengan sedikit keinginan, nyaman dan lembut, mengatupkan kedua belah tangan dan memberi penghormatan. Penjelasan dari mereka, kondisi batin pada saat itu adalah dengan sedikit keinginan, nyaman dan lembut. Sedikit pun tidak panik, dan semuanya sangat senang, juga sangat menghormati. Mengatupkan kedua belah tangan dan memberi penghormatan. Jika teringat kondisi batin yang seperti itu, sungguh-sungguh sangat mendambakannya. Kondisi batin dapat kembali ke kondisi alaminya, sifat hakiki yang jernih dan murni. Ini jenis sama seperti jagat raya, hening dan damai dan tak tergerakkan. Batin senantiasa berada dalam kondisi damai dengan sedikit keinginan, nyaman dan lembut, mengatupkan kedua belah tangan dan memberi penghormatan. Semuanya kondisi batin yang penuh hormat ini, hati yang lapang, nyaman dan lembut, merupakan kondisi batin yang sangat leluasa dan bebas. Di dunia ini seringkali merasa hati kita tidak tenang, kerisauan berkecamuk. Batin makhluk awam yang demikian, penderitaan yang tidak tertahankan, dalam kondisi batin bodhisatwa tidak seperti demikian. Maka di antara ini, saat Sang Buddha telah selesai membabarkan Dhamma, mulai masuk ke dalam samadhi, hati setiap orang juga ikut masuk ke dalam kondisi tenang. Saat demikian, pada ketika itu, seluruh persamuhan yang terdiri dari para biksu, biksuni, upasaka, upasika, dewa, naga, yaksa, gandarwa, asura, garuda, kinara, mahoraga, manusia dan makhluk bukan manusia, serta para raja kecil, raja pemutar roda, semuanya telah memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Mereka bersuka cita, mengatupkan kedua telapak tangan dan sepenuhnya menatap pada Buddha. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Kondisi seperti ini setelah Sang Buddha selesai membabarkan sutra, yakni sutra makna tanpa batas, beliau berada dalam kondisi samadhi. Pada saat itu, ketika memandang ke seluruh persamuhan, semua orang telah hening. Maka digambarkanlah keadaan persamuan tersebut. Sebenarnya berapa banyak orang yang hadir dan ada berapa kelompok? Ada. Di dalam persamuan itu terdapat para biksu dan biksuni. Lihatlah, hanya dari kalangan yang meninggalkan kehidupan duniawi. Suasana persamuhan itu sudah sangat megah. Selain itu, terdapat 80.000 bodhisatwa. Semua orang masih ingat. Selain biksu dan biksuni, ada pula upasaka dan upasika. Di antara para bodhisatwa, ada yang merupakan kaum monastik, ada pula yang merupakan perumah tangga. Maka para murid Buddha dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu biksu, biksuni, upasaka, dan upasika. Di dunia inilah yang disebut sebagai 4 kelompok.
Oleh karena itu, di sini tidak disebutkan para bodhisatwa, karena ada bodhisatwa yang sudah kaum monastik dan ada yang masih kaum perumah tangga. Namun, ia telah membangkitkan tekad bodhisatwa. Memasuki ikrar agung, memiliki akar kebajikan besar dan kapasitas yang besar, semua ini disebut sebagai bodhisatwa. Jumlahnya ada 80.000 orang, sangat banyak. Juga terdapat para dewa, naga, gandarwa, asura, garuda, kinara, serta mahogara. Di dalam pelatihan diri ini, terdapat manusia dan makhluk bukan manusia. Manusia adalah orang di alam manusia, sedangkan bukan manusia adalah yang tadi disebut sebagai 8 kelompok makhluk surgawi. Itulah yang disebut makhluk bukan manusia. Selanjutnya adalah para raja kecil, Raja Cakrawartin, serta seluruh kelompok besar ini. Memperoleh hal luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam pertemuan ini, baik manusia maupun bukan manusia, semuanya bersukacita sampai merangkapkan tangan dengan satu hati memandang Buddha. Dapat dibayangkan betapa suci tempat persamuhan ini, betapa indah suasananya di Gunung Burung Nasar. Begitu banyak hadirin agung berkumpul bersama dalam satu hati, dengan kesatuan batin memandang Buddha dengan hati yang paling tulus dan penuh rasa hormat. Semua orang menyatukan telapak tangan mereka, tidak mengalihkan pandangan. Seperti ini melihat citra Buddha yang penuh berkah. Biksu, biksuni, upasaka, dan upasika. Ini semua adalah 4 kelompok praktisi yang demikian tulus. Ini merupakan bagian di antara murid-murid Buddha. Selanjutnya adalah yaksa di surga. Mereka adalah setan yang cepat. Kita sering menggunakan ungkapan mereka seperti yaksa. Mereka sangat jahat. Memang, yaksa termasuk dalam rombongan 4 raja surgawi. Lihatlah kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia. Inilah hukum sebab akibat. Jika orang melakukan perbuatan baik di masa lalu, maka mereka adalah orang baik. Mereka yang melakukan kejahatan di masa lalu, tetapi sekarang menikmati kesenangan. Orang seperti ini juga dianggap sebagai orang jahat. Meskipun mereka menikmati kesenangan, tidak ada hal baik yang dapat dikatakan tentang mereka. Tetapi setelah karma baik mereka habis atau jalinan sebab akibat berakhir, efek karma akan terwujud. Tidak akan ada belas kasihan. Ini menggambarkan yaksa. Mereka sangat cepat. Oleh karena itu, mereka disebut setan cepat, karena mereka tiba dengan cepat. Upasaka artinya pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna. Saka artinya pria dan Sika artinya wanita. Yaksa adalah setan yang cepat dan cekatan, sebagai jenderal surgawi daripada 4 maharaja langit. Di antara makhluk-makhluk yang di bawah kendali alam surga 4 maharaja langit, terdapat para yaksa. Oleh karena itu, kita harus memiliki konsep sebab dan akibat. 3 kaki di atas kepala ada dewa melihat. Jangan berkata, tidak ada yang tahu apa yang saya pikirkan. Tidak ada orang yang mendengar apa yang saya katakan. Segala permasalahan yang kita ucapkan atau perbuat dicatat kata demi kata. Tidak peduli dewa apapun, semua itu akan dicatat. Segala perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan di dunia, oleh karena itu di dunia ini, baik itu dalam berbicara atau melakukan sesuatu, ataupun pikiran yang muncul dalam batin, kita harus sangat berhati-hati. Dalam Sutra Buddha disebutkan 8 kelompok dewa dan naga. 8 kelompok makhluk ini mengawasi dunia dan keamanan dunia. Selain setiap orang harus menciptakan karma baik untuk diri sendiri. Jadi senantiasa berkata, semua makhluk mempunyai karma kolektif. Apa yang kita lakukan, 8 kelompok dewa dan naga mencatatnya.
Jadi kita harus senantiasa memiliki rasa syukur dan rasa hormat. Di masa lalu, bukankah kita selalu mengatakan harus menghormati langit dan mencintai bumi? Jika kita tahu untuk menghormati langit dan mencintai bumi, kita akan sangat waspada terhadap konsep hukum sebab akibat. Tindakan kita akan sangat berhati-hati. Jika demikian, dewa dan naga akan menjadi pelindung dharma kita selanjutnya. Yang dimaksud dengan para raja kecil adalah raja suatu negara. India pada masa itu, satu kota sudah merupakan satu kerajaan. Ada kota yang tidak terlalu besar, namun tetap disebut sebagai kerajaan, sehingga rajanya disebut raja kecil. Para raja kecil ini jumlahnya sangat banyak. Para raja kecil adalah raja dari satu kerajaan kecil. Raja pemutar roda ada 4 jenis, berdasarkan buah balasan dari berkah kebajikan mereka. Terdiri dari emas, perak, tembaga, dan besi. Adalah 4 raja pemutar roda ini. Berikutnya, raja pemutar roda. Raja pemutar roda ada 4 jenis. Semua ini terjadi karena adanya buah dari berkah dan kebajikan bergantung pada jenis berkah yang dimiliki. Ia akan memperoleh buah balasan yang sesuai, yaitu raja roda emas, raja roda perak, raja roda tembaga, dan raja roda besi. 4 jenis raja pemutar roda. Roda berarti seperti roda yang dapat berputar. Dengan memutar roda ini, ia memerintah dan menyatukan 4 dunia. Dengan perbedaan roda emas, perak, tembaga, dan besi, raja-raja kecil maupun raja pemutar roda ini, sesungguhnya apakah mereka pasti semuanya umat Buddha? Belum tentu. Namun, karena mereka memiliki berkah, mereka dapat hadir dalam persamuhan ini. Kehadiran mereka di sini ibarat sebagai pelindung dharma atau sebagai makhluk yang menjalin jodoh kebajikan. Dalam persamuhan agung ini mereka turut berpartisipasi. Oleh karena itu dikatakan menampakkan diri sesuai dengan sebab dan buah karma. Karena mereka memiliki sebab berkah dan buah berkah seperti ini. Adalah para raja pemutar roda yang mana benih mereka telah menampakkan balasan. Juga ada jalinan jodoh untuk mendengarkan dharma. Jadi mereka datang menghadiri persamuhan dharma dengan mengandalkan kekuatan Buddha. Dikarenakan adanya sebab dan kondisi ini, sehingga dia datang mengikuti persamuhan dharma ini. Seluruh persamuhan berseru kagum bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena semua orang berada dalam persamuhan dharma ini, jadi semuanya bergabung bersama. Para hadirin ini adalah hadirin dari semua persamuhan, tahu bahwa ini adalah sebuah tanda-tanda istimewa. Berseru kagum bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu alam manusia atau surga atau bukan manusia. Semua ruang angkasa dan bumi, 10 penjuru alam, semuanya selalu menghadiri persamuhan ini. Ini sebenarnya sangat jarang terjadi di masa lalu. Jadi, semua orang berseru kagum bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat sukacita. Mengapa bisa ada tanda-tanda istimewa seperti ini? Ini adalah karena Buddha memasuki samadhi, sehingga bisa menampilkan begitu banyak. Oleh karenanya, semua orang bersuka cita. Sepenuh hati menatap pada Buddha. Seluruh persamuhan berseru kagum bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, serta tahu bahwa tanda-tanda istimewa ini muncul dikarenakan Buddha memasuki samadhi. Itu sebabnya memberi pujian dan bersuka cita. Karena belum tahu sebabnya, maka sepenuh hati menatap pada Buddha guna memohon ceramah. Buddha adalah Sang Maha tercerahkan di seluruh alam semesta. Semangatnya dan kekuatan cinta kasihnya pada dasarnya telah mencakup seluruh alam semesta, alam di 10 penjuru. Pada dasarnya dia hendak mengungkapkan isi hatinya
untuk membabarkan Dharma Agung. Hanya saja, waktu itu para makhluk tidak menanggapi dengan sungguh-sungguh, tidak tahu untuk memohon Buddha membabarkan Dharma Agung. Semua orang masih berada dalam kebingungan. Oleh karenanya, Buddha bekerja sangat kerja. Dalam waktu 40 tahun lebih, harus membimbing dengan sangat baik, sehingga menghabiskan begitu banyak waktu. Sekarang sudah mulai membabarkan Dharma Agung, karena di masa lampau tidak ada sebab dan kondisi tersebut. Kita tidak memahami pentingnya bersungguh-sungguh dan tidak memiliki dorongan untuk mencari. Maka tidak muncul pula respon batin, dan tidak ada sebab bagi pembabaran Dharma. Sekarang, ketika seluruh hadirin berkumpul, menyaksikan berbagai pertanda keberuntungan yang sungguh tidak terbayangkan. Melihat tanda-tanda ini yang begitu luar biasa, maka timbullah rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Dari dalam hati muncul penghormatan dan rasa takzim, disertai rasa kagum akan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang memahami untuk berharap dan dengan bersungguh-sungguh memohon agar Buddha berkenan menyampaikan ajaran Dharma. Sekarang seluruh persamuhan yang berkumpul di sini melihat berbagai jenis tanda istimewa yang tak terbayangkan. Itu sebabnya dengan hati paling tulus mereka memuliakan dan sepenuh hati menatap pada Buddha. Dengan hati penuh harap, mereka sungguh-sungguh memohon Dharma. Setelah penyampaian Sutra Makna Tanpa Batas, Wu Liang I Ching, apakah sebab dan kondisi yang melahirkan keadaan ini? Oleh karena itu, di dalam hati setiap orang timbul pertanyaan, sekaligus berharap agar Sang Buddha berkenan menjelaskan berbagai tanda istimewa ini. Setelah Buddha membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, tanda-tanda istimewa tersebut pun muncul. Keadaannya sangat mendalam dan menakjubkan. Oleh karena itulah, di dalam diri setiap orang muncul tekad untuk mencari, dan hati yang sungguh-sungguh memohon mendengarkan Dharma harus disertai dengan tekad untuk mencari dan dengan ketulusan yang mendalam. Barulah Dharma dapat meresap ke dalam hati. Buddha demi membabarkan Dharma Agung menampakkan tanda-tanda istimewa ini untuk membangkitkan ketulusan di dalam hati setiap orang. Oleh karena itu, terhadap kondisi ini, kita harus benar-benar menghayatinya dengan penuh perhatian dan senantiasa bersungguh hati.